tutupilah aibku. Tak lama setelah pengakuan tobatnya, awan tebal pun bermunculan. Semakin lama semakin tebal, menghitam, dan akhirnya hujan turun dengan lebatnya. Musa pun keheranan lalu berkata, "Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan kepada kami, namun tak seorang pun yang keluar di hadapan kami. Siapa orang yang Engkau maksud kami tidak tahu." Allah Ta'ala berfirman, "Ya Musa, Aku menurunkan hujan kepada kalian oleh sebab hamba yang karenanya hujan tak kunjung turun." Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa hamba yang Engkau maksud." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Pemirsa channel Nasihat Ulama yang dirahmati Allah, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel pernah ditimpa musibah kemarau yang berkepanjangan. Hujan tak kunjung turun, maka tanam-tanaman mengering, binatang-binatang ternak kehausan, dan manusia pun menderita karenanya. Mereka pun berkumpul mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Mereka berkata, "Ya kalimallah, berdoalah kepada Rabbmu agar dia menurunkan hujan kepada kami." Maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya menuju padang yang luas, ladang yang mengering. Waktu itu mereka berjumlah 70 orang. Mulailah mereka berdoa dengan keadaan yang lusuh, kumuh, penuh dengan debu, haus dan lapar. Nabi Musa berkata, "Ilahi asqina ghaithak wansur alaina rahmatak warhamna bil adfal ar-rawda wal bahaim ar-ruta wal masyayih ar-ruka." Setelah itu langit ternyata masih terang benderang, matahari bersinar dengan teriknya, hujan tak kunjung turun. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi kepada Allah, "Ilahi asqina, ilahi asqina." Hujan tak juga turun. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, bagaimana aku menurunkan hujan kepada kalian, sedangkan di antara kalian ada seseorang hamba yang bermaksiat kepadaku sejak 40 tahun yang lalu. Umumkan kepada kaummu agar orang yang berdosa ini berdiri di hadapan kalian semua, karena dialah aku menahan hujan tidak aku turunkan kepada kalian." Musa pun berdiri berteriak di tengah-tengah kaumnya, "Wahai kaumku, ada di antara kalian satu orang yang bermaksiat kepada Allah sejak 40 tahun yang lalu. Berdirilah engkau, keluarlah engkau dari Bani Israel, karena engkaulah penyebab Allah tidak menurunkan hujan kepada kami." Maka tidak ada satupun orang yang berdiri. Seorang laki-laki melirik ke kanan dan ke kiri, dan dia tidak melihat satu orang pun yang keluar di hadapan manusia. Saat itu pula ia sadar kalau dirinya lah yang dimaksud. Ia berkata dalam hatinya, "Jika aku keluar di hadapan manusia, maka akan terbuka rahasiaku, orang akan mengetahui aibku. Kalau aku tidak berterus terang, maka hujan tidak akan turun dan kami akan binasa." Maka hatinya pun gundah gulana, gelisah, takut hingga meneteskan air mata. Dia menyesali perbuatan maksiatnya sambil berkata lirih, "Aku telah bermaksiat kepadamu selama 40 tahun. Selama itu pula engkau menutupi aib-aibku. Sungguh sekarang aku bertobat kepadamu. Aku menyesali seluruh perbuatanku. Maka terimalah taubatku dan tutupilah aibku." Tak lama setelah pengakuan tobatnya, awan tebal pun bermunculan. Semakin lama semakin tebal, menghitam, dan akhirnya hujan turun dengan lebatnya. Musa pun keheranan lalu berkata, "Ya Allah, Engkau telah turunkan hujan kepada kami, namun tak seorang pun yang keluar di hadapan kami. Siapa orang yang Engkau maksud kami tidak tahu." Allah Ta'ala berfirman, "Ya Musa, aku menurunkan hujan kepada kalian oleh sebab hamba yang karenanya hujan tak kunjung turun." Musa berkata, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku siapa hamba yang Engkau maksud." Allah Ta'ala berfirman, "Ya Musa,
aku tidak membuka aibnya padahal ia bermaksiat kepadaku sejak 40 tahun yang lalu. Apakah sekarang aku akan membuka aibnya sedangkan dia telah bertobat dan mohon ampun serta memohon agar aku menutupi aibnya. Kisah ini dikutip dari buku berjudul Fi Batnil Hut karya Dr. Muhammad Al-Arifi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di atas, yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun. Dia mengampuni dosa hamba yang dikehendaki, seberapapun besarnya dosa yang dilakukan oleh hamba. Seberapa lama pun hamba tersebut bergelimang dengan kemaksiatan, dia bahkan mensifati dirinya berkaitan dengan hal ini dengan 4 sifat sekaligus. Yang pertama, Al-Afu, yakni yang Maha Memaafkan. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la'afuwun ghafur, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Memaafkan dan Maha Mengampuni. Surat Al-Hajj ayat 60. Bahkan Allah Ta'ala bisa saja memaafkan atau mengampuni dosa hamba meskipun hamba tersebut tidak bertaubat bagi siapa yang Allah kehendaki. Yang kedua, Allah mensifati dirinya dengan sifat Al-Ghafur, yakni yang Maha Pengampun. Allah Ta'ala berfirman, wa kana Allahu ghafurar rahima, dan adalah Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 73. Yang ketiga, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah mensifati dirinya dengan sifat Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah pengulangan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Karena Allah Ta'ala mengampuni dosa hamba meskipun si hamba tersebut mengulang-ulang dosanya setelah bertobat. Mengenai sifat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi berfirman, Ya bena Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharap kepadaku, maka aku akan mengampuni dirimu sebagaimanapun dosa yang engkau lakukan dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, lau balaghat dhunubuka ananas sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni dirimu dan aku tidak peduli dengan dosamu. Ya bena Adam, innaka law ataitani bi qurabil ard khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya dirimu datang kepadaku dengan membawa dosa kesalahan sebesar bumi, kemudian engkau mendatangiku dalam keadaan engkau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan sebesar bumi pula. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat At-Tawwab, yang bermakna yang menerima taubat. Berkaitan dengan ini, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak peduli seberapapun besarnya dosa dan seberapa banyak pun kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba. Selama dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya. Semua orang yang bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, yaitu taubat yang ikhlas, semata-mata dilakukan karena mengharap ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak ragu-ragu bahwa Allah akan mengampuni dosanya, menerima taubatnya, serta dia berusaha untuk tidak terjatuh kembali ke dalam dosa tersebut. Insya Allah, Allah akan menghapus dosanya, meskipun itu dosa kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah,
Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan sifat salah dan lupa kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Hadis riwayat Imam Muslim. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah siang dan malam, dan aku senantiasa mengampuni semua perbuatan dosa, maka mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat gembira ketika ada hambanya yang berdosa lalu memohon ampun kepadanya. Hal ini dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Beliau menerangkan, sesungguhnya Allah Ta'ala lebih bergembira dengan taubat seorang hamba yang bertaubat kepadanya daripada salah seorang di antara kalian yang menaiki untanya di sebuah padang pasir, lalu tiba-tiba untanya menghilang dengan membawa semua makanan dan minumannya, hingga dia pun berputus asa. Kemudian dia mendatangi sebuah pohon dan berbaring di bawahnya. Dalam keadaan berputus asa itu, maka dia mendapati untanya kembali seperti keadaan semula. Unta itu sudah berada di hadapannya. Dia pun segera mengambil tali pelananya sambil berkata karena sangat gembiranya, Ya Allah, Anta abdi wa ana rabbuka. Dia keliru mengucapkan, seharusnya dia mengatakan, Ya Allah, Anta rabbi wa ana abduka. Dia mengucapkan itu karena saking gembiranya. Dan justru Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai seandainya hamba-hambanya tidak melakukan dosa. Hal ini dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, walladzi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfirunallaha fayaghfir lahum. Yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian seluruhnya tidak berbuat dosa, maka Allah akan melenyapkan kalian, dan Allah akan mengganti dengan satu kaum yang mereka berbuat dosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni mereka. Riwayat Imam Muslim. Oleh karenanya, tidak sepantasnya seorang hamba merasa bahwa perbuatan dosanya tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak selayaknya pula bahwa ada hamba yang karena besarnya dosa yang dia lakukan membuat dia berputus asa dari rahmatnya. Perhatikan sekali lagi firman Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap seluruh dosa yang dilakukan oleh hambanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekali lagi, jangan pernah kita berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Seberapa besar pun dosa yang kita lakukan, seberapa lama pun kita tenggelam di dalam kemaksiatan, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan bahwa Dia mengampuni dosa seorang pembunuh yang membunuh 99 nyawa lalu digenapinya menjadi 100. Apakah dosa yang kita lakukan melebihi dosa itu? Dan di antara kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan hamba dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Allah Ta'ala berfirman, Innal hasanata yudhibna sayyiat, sesungguhnya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan hal ini. Beliau bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Kata beliau, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus keburukan-keburukan. Tentang hal ini telah sampai kepada kita sebuah riwayat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan ada seorang wanita yang berprofesi sebagai pelacur. Di tengah perjalanan di padang pasir, dia bertemu dengan seekor anjing yang sedang kehausan. Dia menjulurkan lidahnya dan hampir saja mati dikarenakan kehausan. Lalu wanita pelacur ini turun ke sumur, mengambil air dengan selapnya, lalu dia beri anjing ini minum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat perbuatan pelacur ini sebagai kebaikan. Lalu Allah menghapuskan keburukan-keburukan dan dosa-dosa yang dia lakukan. Pemirsa yang dirahmati Allah, pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah di atas adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha baik. Dan di antara kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia menutupi aib hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam kisah tersebut, Allah menutupi dosa hamba yang dilakukan selama 40 tahun. Bahkan Allah tidak berkenan untuk membuka aib dosa hamba tersebut ketika diminta oleh Nabi Musa alaihissalam. Allah mensifati dirinya dengan sifat as-sittir, yang artinya maha menutupi aib hamba-hambanya. Dia tidak membongkar keburukan hambanya di hadapan khalayak ramai. Dia menyukai hamba-hambanya yang menutupi aib mereka dari apa yang dapat menjelekkan nama baik mereka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla hayyun sittirun fa idza ightasala ahadukum falyastatir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pemalu dan maha menutupi. Maka jika salah satu di antara kalian mandi, hendaklah dia menggunakan penutup. Rabb Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kesempurnaan dan tidak butuhnya dia kepada hamba, dia tetap memuliakan hambanya, menutupi aib-aib hambanya. Dia malu membuka aib hambanya, apalagi menyebarkannya. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi yuqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu an sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan dialah yang maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat As-Surah ayat 25. Oleh karena itu jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka hambanya apabila terjerumus ke dalam perbuatan maksiat untuk dia menyebarkannya dan menyiarkannya di hadapan manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak hamba untuk bertaubat kepada Allah. Allah memberikan tangguh kepada mereka agar mereka menyesali kemaksiatan yang dia lakukan, dan cukuplah menjadi rahasia antara dirinya dan Allah aib-aib yang dia miliki. Allah senantiasa menghamparkan penutup terhadap dosa hambanya. Dia tidak menampakkannya kepada seorang pun. Dan hamba yang paling Allah benci adalah orang yang pada malam harinya mereka melakukan kemaksiatan dan Allah menutupi perbuatan si hamba itu, lalu pagi harinya hamba itu sendiri yang membuka aibnya. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita agar kita tidak membuka aib kita sendiri. Dan orang yang membuka aibnya sendiri adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan dikecualikan dari hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, kullu umati mu'afan illal mujahirin wa innal mujahirati an ya'mal rajulu bil laili amalan wa qad satarahu Allah
fayaqulu ya fulan amiltul barihata kadza wa kadza faqad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu. Seluruh umatku, kata Nabi, akan diampuni, dimaafkan, kecuali orang yang disebut dengan al-mujahirin. Siapa mereka? Rasul menerangkan bahwa di antara al-mujahirin, yaitu orang yang terang-terangan melakukan dosa, adalah laki-laki yang pada malam harinya dia melakukan perbuatan maksiat. Allah menutupi dosanya, lalu bagi harinya dia mengatakan kepada orang lain, semalam aku melakukan perbuatan maksiat ini dan itu. Allah telah menutupi dosanya di malam hari, pagi harinya dia menyingkap penutup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang menceritakan aibnya kepada orang lain dilaknat oleh Allah karena beberapa sebab. Yang pertama, dia tidak menghargai Allah yang telah menutupi aibnya. Yang kedua, bisa jadi aib yang dia ceritakan, yang dia tampakkan itu menjadi inspirasi bagi orang lain untuk mencontoh dosanya, dan dia akan mendapatkan dosa jariyah. Yang ketiga, bisa jadi itu adalah sebentuk kesombongan. Dia menceritakan aib-aibnya yang terdahulu dalam keadaan dia saat ini telah melakukan ketaatan-ketaatan. Seolah-olah dia mengatakan, aku dulu ahlul maksiat, melakukan apa saja kemaksiatan, maka hari ini aku telah bertobat dan aku telah menjadi orang baik. Ini adalah sebentuk kesombongan yang sangat samar yang terdapat di dalam hati, dan selayaknya kita hindari. Jika terhadap aib sendiri kita diperintahkan untuk menutupi, maka demikian pula terhadap aib orang lain. Rasul memerintahkan agar kita senantiasa menutupi aib orang lain. Beliau bersabda, la yasturu abdun abdan fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib orang lain, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya kelak di hari kiamat. Hadir riwayat Imam Muslim. Di hadis yang lain Rasul bersabda, "Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah, setiap kita memiliki aib dan kesalahan, dan tentunya setiap kita pula tidak menginginkan ada orang yang menyebarkan aib kita, apalagi dia sengaja mencari-cari aib kita lalu menceritakan kepada orang lain. Dan cara yang paling mudah agar aib kita tidak terbongkar, tidak terbuka, adalah dengan cara senantiasa kita menutupi aib orang lain. Jika kita tidak ingin terbuka aib kita, maka jangan sekali-kali kita mencari-cari aib orang lain lalu kita menyebarkannya. Jika kita mencari-cari aib orang lain, menyebarkan aib orang lain, maka Allah akan menghukum kita dengan membuka aib kita. Jika Allah telah berkenan membuka aib seseorang hamba, maka tidak akan ada yang bisa menutupinya, meskipun aib itu dikerjakan di dalam rumahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'sara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim, fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'illahu azza wa jalla awratih, wa man yattabi'illahu awratahu yafdahu fi baitih." Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan iman belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian berbuat ghibah kepada kaum muslimin, dan jangan pula dia mencari-cari aib mereka, karena siapa yang suka mencari-cari aib kaum muslimin, maka Allah akan mencari aibnya. Dan barang siapa yang Allah cari-cari aibnya, maka Allah akan membongkar aibnya, walaupun aib itu dikerjakan di dalam rumahnya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha sempurna dari kesalahan dan kekurangan, Dia malu untuk membuka aib hambanya,
maka semestinya kita sebagai hamba makhluk yang memiliki kekurangan dan aib lebih malu lagi untuk membuka aib orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, hakikatnya kita sebagai manusia dinilai dan dilihat baik oleh orang lain, oleh manusia, bukan karena kebaikan kita semata, tetapi lebih karena Allah menutupi aib-aib kita. Andai Allah membuka aib kita, niscaya tidak ada orang yang mau bersama dengan kita. Beruntunglah orang-orang yang kesibukannya dengan aibnya sendiri menjadikan dia tidak sempat untuk melihat aib orang lain. Berkata Dzannun al-Misri, janganlah engkau sibukkan dirimu dengan aib orang lain daripada aibmu sendiri, karena engkau bukanlah pemeriksa amal mereka. Seorang ulama bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala berkata, seandainya dosa memiliki bau, maka tidak akan ada seorang pun yang mau duduk bersamaku. Oleh karenanya, janganlah kita ujub dengan amal kita. Jangan pernah terpedaya dengan pujian yang diberikan manusia kepada kita. Jangan pernah riya dengan kebaikan yang kita perbuat, karena jika Allah membuka satu saja aib kita, niscaya pujian dari manusia akan berbalik menjadi celaan dan hinaan. Kebanggaan berubah menjadi rasa malu semalu-malunya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pernah dipuji oleh seseorang, lalu dia berkata, demi Allah, seandainya engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dari dosa dan kesalahan, niscaya engkau akan melemparkan tanah ke atas kepalaku. Seandainya aku tinggal di salah satu lembah di lembah Makkah dan manusia tidak ada yang mengenalku. Pemirsa, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan ini, dan kita tutup pertemuan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar Allah senantiasa menutupi aib kita. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartah. Ya Allah, tidaklah setiap dosa maka kami berharap Engkau mengampuninya. Wala aiban illa satardah, dan tidaklah aib kekurangan kami melainkan kami memohon agar Engkau tutupi. Wala dainan illa qadaidah, dan tidaklah setiap hutang melainkan kami memohon kepadamu agar dilunasi. Wala hamman illa farajdah, dan tidaklah setiap kesedihan melainkan kami berharap agar Engkau merubahnya menjadi kebahagiaan. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana salahun illa qadaitaha ya arhamar rahimin, dan tidaklah setiap hajah keperluan kami, keperluan dunia dan akhirat yang itu Engkau ridhoi dan baik bagi kami, melainkan kami berharap Engkau mengabulkannya, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah aibku, wa amin rawati, dan jadikan aman kami dari rasa takut. Allahumma hafadni, ya Allah jagalah kami, min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi azmatika an aghtala min tahti. Ya Allah jagalah kami dari depan kami, dari belakang kami, dari kiri dan kanan kami, dari atas kami, dan kami memohon dengan keagungan-Mu agar kami tidak dibinasakan dari bawah kami. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.